Solana mengucapkan Selamat Natal. Aduh, jadi aku ada lihat gambar inspiratif banget ya. Di situ chart Solana bulanan itu dihias sehingga pas banget bentuknya tuh kayak pohon Natal gitu ya. Nah, pas bentuknya kayak pohon Natal, kemudian kita kasih lah hiasan-hiasan di sini. Nah, kita kasih warna-warna kedap-kedip, pasti cantik banget. Nah, selamat Natal dari Solana. Oke, jadi ya Solana selamat Natal dan ya ada beberapa alasan kenapa aku tidak ingin membeli koin portofolio Bandar karena sesuai judul ya. Alasan aku tidak membeli AVAX dan Solana lagi. Oke. Well, sekali lagi disclaimer ini adalah opini dan pendapat pribadi dan selalu aku bilang untuk semua altcoin di sini adalah perspektif aku sendiri, hanya sebatas literasi dan referensi, bukan untuk kalian beli, bukan untuk merekomendasikan kepada kalian ataupun untuk menjelekan suatu proyek atau yang lainnya lah, enggak sama sekali. Ya, di sini tuh murni pendapat aku pribadi dan trading plan yang ingin aku gunakan ke depannya itu seperti apa. Jadi sekali lagi tidak ada unsur ingin menjelekan siapapun dan bagaimanapun, tapi yang jelas ya satu itu aja gitu ya. Oke, jadi ya kalau kita perhatikan Bitcoin, Solana ya, Solana dari all time high-nya ya dia di 260 dan itu kalau dirupiahin sekitar 4 jutaan kali ya, 4 jutaan nggak sampai 4 jutaan ya, 3 juta hampir 4 juta lah segitu. Dan kalau kita lihat sekarang harganya sisa $11. Kalian bisa lihat sendiri ketika dia open price di market itu harganya di kisaran 2, kemudian dia terjun ke sini ke 0, sempat 0, lalu sempat pumping karena katanya adalah blockchain tercepat dan scalable di dunia. Ya, aku iya kan, dan Solana berhak mendapat nominasi atau predikat demikian. Kenapa? Ya sesuai sama proyek yang dibangunnya. Tapi kenapa harganya bisa mati-matian kayak gini? Ya, sedangkan koin bagus kayak lain, contoh lah ya, yang top 10 lah kita sebagai contoh, Ethereum atau BNB atau apa lagi ya, yang lainnya itu nggak se-ekstrim ini gitu. Kenapa? Karena satu, dia adalah suatu koin yang bagus dan menjadi portofolio Bandar paling banyak. Nah, kenapa portofolio Bandar? Ya karena satu, koinnya tuh bagus. Nah, jadi aku di 2021 kemarin banyak banget 2022 kemarin banyak banget belajar koin yang sempat pom-pom parah di bulan 2021 itu bakal menyimpan 1 juta ataupun 2 juta atau triliunan juta misteri. Kenapa dia bisa pumping sebegitu hebatnya? Ya karena satu aja sih sebenarnya, nggak ada yang lain. Yaitu karena dia adalah portofolio si Bandar itu sendiri ya. Kalau kita cek ya Solana ya. Solana ini ya harganya udah bukan lumayan jauh, sangat-sangat jauh. All time high di 260 dan total supply-nya cuman ya lumayan kecil lah ya, 537 juta ya. Nah, ini artinya hampir setengah dari sepertiga lah ya, sepertiga BNB ya. Dan ini 2/3-nya misalnya ya, lebihnya dibilang Solana lah ya. Jadi artinya ya harganya harusnya harga BNB sekarang itu bisa dibagi 3, itulah harga Solana seharusnya gitu ya. Tapi kalau ini udah nggak make sense banget sih, Solana di harga segini tuh udah nggak make sense lagi. Dan kalau kalian lihat udah terlempar lumayan jauh juga ke CMC nomor 16. Ini aku belum cek nih, yang naik siapa ya? Oh, udah naik itu wah, ini BNB aja turun ke 5 ya, XRP, Doge, ada Matic yang naik guys ya. Kalian bisa lihat sendiri, Solana terlempar dari top 10 ke 16, ini udah parah lah. Nah, jadi bukan aku bilang jelek, sekali lagi ini portofolio Bandar. Kalian harus paham kalau portofolio Bandar itu ya, kalau mereka membeli itu pom-pomnya sedemikian hebat ya. Nah, jadi apakah kalian ingin mengulang membeli hal yang biarpun bagus menjadi portofolio kalian, tapi ketika kalian lengah dikit, ketika ada bad news atau A, B, C, itu bakal dump sedemikian parah gitu. Kalian bandingkan sama koin-koin yang stabil lainnya. Contohnya yang stabil itu sebenarnya kira-kira tuh kayak Ethereum dan BNB. Biarpun bandarnya banyak, tapi juga
orang yang di dalamnya itu nggak terlalu liar gitu. Actionnya itu nggak terlalu liar. Karena apa? Karena cuma dominasi oleh bandar, bukan didominasi oleh perusahaan-perusahaan, capital ventures, yang kalau berjualan di saat yang bersamaan itu mengakibatkan scam. Ya. Nah, apalagi ya kayak AVAX lah ya. AVAX ini jujur aja, ini adalah satu koin yang tidak luput dari portofolio aku di tahun 2022, dan sekarang harganya sisa 11 juga. Wow, kurang lebih. Padahal kemarin harga Solana itu 2 kali dari harga AVAX, dan sekarang di hari yang ini harga itu udah kurang lebih sama gitu. Nah, dengan total max supply-nya itu di 720 juta, dan total yang saat ini tuh ada 416 gitu ya. Nah, all time high-nya di $146 ya, sebanding lah ya, hampir setengah daripada Solana tadi, karena ya total supply juga agak lebih dikit gitu ya. Ini juga salah satu porto bandar yang mana kalau mereka jualan itu ngeri banget ya. Kalian bisa lihat waktu itu pom-pom yang sedemikian dari AVAX itu sendiri, karena blockchain-nya kepake. Ini adalah salah satu blockchain tercepat juga setelah Solana itu tadi ya. Dan mereka rata-rata memang kalau contohnya lah Alameda ya. Alameda yang scam kemarin, mereka menjual AVAX dan Solana mereka habis-habisan semua dan boncos parah. Kalian bisa lihat ini tuh efeknya yang ditimbulkan gitu ya. Nah, mungkin di next bulan aku nggak bakal lagi aku cari tahu dulu ya, misalnya Capital Ventures ini tuh banyaknya ambil koin apa sih gitu. Jadi aku nggak bakal nyamain gitu. Kenapa? Ya karena kalau kita lengah dikit bahaya gitu ya. Sekali lagi itu bahaya banget ya. Karena harganya itu bisa balik ke dasar. Ini amit-amit lah ya, misalnya kalian beli udah sempat cuan. Oke, sekali lagi ya. Kalian beli udah sempat cuan, nggak sempat TP gitu kan. Lalu harganya jatuh. Kalau koreksi masih mending, tapi kalau ini harganya tuh jatuh, dan ketika harganya jatuh itu ekstrim banget sampai ke bawah. Dan kalau kalian sangkut, itu sangkutnya drastis parah, nggak tahu gimana caranya, udah pasti depresi. Dibanding koin-koin lain yang kalau sangkut ya mungkin floating aja, nanti bisa naik lagi. Kalau ini bandar udah jualan sampai bawah satu chart panjang, itu sulit banget untuk naik, percayalah. Pattern kayak gitu, satu candle panjang merah itu udah menurunkan trust atau menurunkan kepercayaan orang investor untuk membeli koin tersebut, biarpun katanya bagus. Contoh Bitcoin, sebagus Bitcoin pun harga 69.000 bisa jadi 16 ribuan. Kenapa? Orang udah trustless, tidak percaya lagi gitu ya. Nah, jadi itu yang aku mau tekankan, agak hati-hati sama koin yang menjadi portofolio bandar. Nah, Matic ini sebenarnya portofolio bandar juga, tapi dia tidak se ekstrim jumlahnya dengan yang lain. That's why kalau Matic, kalau menurut aku masih sah-sah aja ya. All time high di $3, harga sekarang 0,78, dan ini cukup stabil, dan ini bakal masuk portofolio aku lagi karena Matic tetap the best lah kalau menurut aku untuk harganya sekarang, untuk fee ininya, fee transaction fee yang ada di blockchain, gas fee-nya itu wah parah, udah saingan BSC, murah banget gitu ya. Nah, jadi kalau untuk AVAX dan Sol mungkin nggak dulu deh ya, mungkin ya kalau scalping di features mungkin oke, tapi kalau untuk masuk portofolio dalam jumlah yang gede mungkin aku nggak ngambil. Aku lebih prefer koin lain yang potensial dan bukan barang bandar ya, bukan isi tas bandar, yang mana ya aku yakin suatu saat mungkin naiknya akan segila-gila, tapi turunnya nggak bakal segila itu dia naiknya juga gitu. Kenapa ya? Karena bukan portofolio bandar, yang jual juga retail dan paus, tanpa perusahaan yang dananya mungkin berkali-kali lebih besar daripada dana paus itu sendiri. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah.